Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil terbakar di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar. Pemerintah resmi menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga kurang mampu di Makassar melalui kantor pos. PSM Makassar melibas Persebaya Surabaya 3-0 di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare dalam kompetisi Liga 1. PSM Makassar melibas Persebaya Surabaya 3-0 di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare dalam kompetisi Liga 1. Kemenangan telak PSM ini tidak lepas dari dukungan para penonton. Untuk sementara PSM menempati posisi 3 di klasemen Liga 1. Bermain di hadapan pendukung sendiri dalam kompetisi Liga 1, PSM Makassar mengalahkan Persebaya Surabaya dengan skor telak tanpa balas 3-0 di Stadion B.J. Habibie Kota Parepare. 16 menit babak pertama berjalan, PSM membuka kemenangan melalui penyerang muda Ramadan Sananta. Pada masa injury time menit ke-45, Yakob Sayuri menambah keunggulan pasukan Jugo Eja. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tuan rumah terus menggempur pertahanan tim tamu. Hasilnya, tendangan penalti Yuran Fernandes melengkapi kemenangan PSM 3-0. Tidak ada gol kembali tercipta hingga laga berakhir. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan kemenangan telak anak asuhnya tidak lepas dari dukungan para supporter yang memadati Stadion B.J. Habibie. Terima kasih to our supporters. Fantastic support. Fantastic. My team was fantastic. In the other side there is a strong team also. And today we get 12 opportunities against Giga and 8 shots to the goal against 1 sack of opposite team. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso mengakui para pemain PSM tampil baik. Namun sebaliknya, anak asuhan Aji Santoso justru sering melakukan kesalahan sehingga kebobolan tanpa balas. Meskipun tidak ada gol, tidak merasa masih PSM tampil bagus. Dan yang kedua, gol-gol yang terjadi itu kesalahan pemain kami sendiri. Dan tahu sebenarnya meskipun Makassar bermain bagus, terjadinya gol bukan karena open play, karena kesalahan kami sendiri. Yaitu tadi yang pertama, yang tidak akurat, yang kedua penjaga gawang aman blunder, yang ketiga handball. Tapi yang terbaik memang PSM tampil bagus. Dengan kemenangan ini, PSM menempati posisi 3 klasemen sementara Liga 1, sedangkan Persebaya melorot ke posisi 11. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Menyikapi kartu merah yang diberikan kepada kapten tim PSM Makassar, William Pluim saat melawan Persik Kediri, direksi PSM Makassar berniat mengajukan banding. Akibat insiden itu, William Pluim terkena denda uang dan larangan bermain 5 pertandingan. Direksi PSM Makassar berupaya mengajukan banding terkait pemberian kartu merah kepada kapten PSM, William Pluim saat melawan Persik Kediri. Upaya banding disampaikan Chief Executive Officer atau CEO PSM, Munafri Arifuddin, usai laga PSM melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare. Akibat insiden kartu merah, William Pluim terkena denda uang hampir 200 juta rupiah dan larangan bermain 5 pertandingan. Sanksi yang diberikan kepada William Pluim diklaim tidak masuk akal. Banding dengan hal yang disampaikan karena ada beberapa hal yang memang tidak masuk akal. Masa harus di match sampai di denda sampai 5 pertandingan, kan nggak masuk akal dengan persoalan yang seperti itu. Kenapa? Karena PSM lawannya siapa-siapa aja sampai 5 pertandingan ke depan. Kita mau mencari keadilan di dalam sepak bola ini. Ada uang juga, kurang lebih 200 jutaan, hampir ya. Tim Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif mendatangi Desa Barania di Kabupaten Sinjai. Melalui potensi wisata dan pengembangan bisnis, Desa Barania masuk top 50 nominator Anugerah Desa Wisata tahun 2022.
tarian sejumlah gadis ini menyambut kehadiran tim Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif di Desa Barania, Kabupaten Sinjai. Tari ini menggambarkan kehidupan masyarakat Desa Barania. Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang semula dijadwalkan hadir terpaksa batal karena harus kembali ke Jakarta, sehingga diwakili Direktur Tata Kelola Destinasi Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Indra Nitua yang didampingi Bupati Sinjai Andi Seto. Pada kesempatan ini, warga Desa Barania juga memamerkan sejumlah produk usaha kecil menengah yang dikelola mandiri kemudian dipasarkan hingga luar kabupaten. Melalui potensi wisata dan pengembangan bisnis, Desa Barania masuk top 50 nominator Anugerah Desa Wisata tahun 2022. Harapannya Pak, dengan banyaknya desa-desa wisata seperti ini, bagaimana dengan ekonomi masyarakat sendiri Pak? Bangkit. Jadi ini salah satu game changer dari pandemi dan upaya kita menaikkan pendapatan masyarakat untuk upaya kesejahteraan masyarakat berdasarkan potensi yang ada. Ini community based tourism ini yang merupakan tema utama di dalam pembangunan desa ini, menjadikan masyarakat sebagai sentral dari pembangunan. Dan masyarakat juga belajar bagaimana mengembangkan sesuatu, ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil. Gagal dia pun akan berhasil, akan menjadi pelajaran yang baik untuk mengembangkan nanti ke depannya pengalaman hidupnya, berhasil pun dua-duanya dapat. Desa Barania masuk 50 besar ya Pak ya? Ya, masuk 50 besar dan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penyumbang terbesar dalam peserta ADWI 2022. Ada berapa Pak di desa di Sulsel? 465. Dari berapa desa seluruh Indonesia Pak? 3.400 yang ikut acara ADWI ini. Selain Desa Barania, ada 4 desa di Sulawesi Selatan masuk nominator Anugerah Desa Wisata tahun 2022, termasuk Desa Campanga di Kabupaten Bantaeng. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Ya, informasi Desa Barania tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.